Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCI, dan sebagai renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinos Tejantara SCI dari komunitas SCI Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema berusaha membahagiakan sesama. Suatu hari seseorang pulang dari pasar. Ia baru saja membeli seekor sapi. Tanpa sadar ia dibuntuti dua pencuri. Di tengah jalan seorang pencuri melepas tali sapi dan mengikatkannya ke leher temannya. Kemudian pencuri itu membawa sapi itu pergi tanpa diketahui si pembunuhnya. Sesampai di rumah, orang yang punya sapi itu terkejut luar biasa. Sapi yang dibelinya berubah menjadi seorang manusia. Ia sangat panik. Ia bertanya di mana sapi yang baru saja ia beli itu. Pencuri itu berkata, "Maaf Tuan, saya sungguh berterima kasih atas kesempatan menjadi manusia lagi. Begini, suatu hari karena perbuatan jahatku, ibuku mengutuk saya menjadi sapi. Dan terjadilah, karena yang membeli saya orang yang bijak dan baik hati seperti Tuan, maka saya kini menjadi manusia lagi." Tumbuhlah rasa belas kasih dalam diri orang itu. Orang itu mendekati pencuri itu dan melepaskannya dari tali yang mengikatnya. Ia berkata, "Pergilah, jangan berbuat dosa lagi." Pencuri itu pergi dengan tersenyum. Ia terbebaskan dari hukuman. Hidup ini penuh berbagai intrik. Orang mesti hati-hati menghadapi intrik-intrik itu. Kalau orang tidak waspada, orang akan mengalami kebuntungan dalam hidup ini. Ternyata kelicikan dunia sering menyengsarakan manusia. Kecurangan membuat orang menderita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kisah tadi mau menunjukkan bahwa manusia mesti hati-hati dalam hidup ini. Ada orang yang bermulut manis, tetapi sebenarnya menghancurkan hidup orang lain. Orang begitu tega membuat orang lain mengalami penderitaan. Padahal semestinya manusia saling menolong untuk menemukan kebahagiaan dalam hidup ini. Mengapa ada orang yang tega membuat sesamanya menderita? Karena orang itu tidak punya kepedulian terhadap sesama. Orang tidak mau sesamanya bahagia. Dan lebih dari itu, dalam kisah tadi, ada orang yang malas bekerja. Cara hidupnya jauh dari ajaran Tuhan. Orang yang malas bekerja dan berusaha itu akan berakibat jelek dalam hidup dirinya dan sesamanya. Orang seperti ini tidak peduli terhadap sesamanya. Yang penting bagi dia adalah dia mendapatkan sesuatu dengan cara yang gampang meski tidak halal. Orang seperti ini biasanya jauh dari Tuhan. Orang seperti ini kurang beriman kepada Tuhan. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk berusaha membahagiakan sesama. Untuk itu kita mesti rajin bekerja dan berusaha. Dengan demikian kita tidak menyengsarakan sesama. Sesama yang kita jumpai dalam hidup sehari-hari itu dapat menemukan sukacita dan kebahagiaan karena perbuatan kita yang baik. Mari kita berusaha terus-menerus menghidupi
nilai-nilai kebaikan yang telah diajarkan oleh setiap agama kita. Kita kembangkan dalam hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk sesama yang kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini, dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.